Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan hari ini, saya Richard, saya mau share tentang kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah jaminan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Haleluya. Di kesempatan ini sebelum kita jauh untuk share, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna, Tuhan yang selalu menolong, memberkati kehidupan kami semua. Kami akan belajar Tuhan, urapi, berikan hikmat, mampukan kami Tuhan untuk mengerti, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, di kesempatan ini saya mau share tentang berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Kita melihat Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di sini dalam Injil Yohanes bahwa perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi. Kita tahu kebenaran firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Siapa kita? Orang benar, orang berdosa, atau siapa menurut kita? Pandangan diri kita ini siapa? Makanya di kesempatan ini saya mau berkata bahwa berjalan bersama Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan dalam aspek seluruh kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 jawab Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Katakan amin. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak yang mau menghalangi kita dalam perjalanan kita. Baik dalam pelayanan, baik dalam studi, baik dalam aspek seluruh kehidupan kita. Percayalah, Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Poin yang pertama yang saya mau berikan ketika kita berjalan dengan Yesus adalah ketenangan. Sikap hati yang percaya bahwa Yesus menyertai dia akan tenang di tengah badai, dia akan tenang di tengah masalah, dia akan tenang di tengah pergumulan, dia akan tenang di dalam virus corona COVID-19 yang sementara hari-hari ini yang membuat anak-anak Tuhan mungkin takut. Percayalah, tenanglah. Kita tahu cerita bagaimana ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang, ketika mereka ada di atas perahu, gelombang, angin sakal, ribut, bahkan perahu itu diombang-ambingkan. Saudaraku, murid-murid merasa takut ketika Yesus berjalan di atas air. Yesus katakan begini, tenanglah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masalah murid-murid Tuhan Yesus adalah gelombang, ombak, laut yang begitu kencang menerpa kapal mereka. Tapi Yesus berjalan di atas air. Kita lihat bahwa suatu kuasa Tuhan yang luar biasa. Yesus berdiri di atas masalah mereka. Yesus berdiri berjalan di atas masalah mereka. Percayalah, ketika kita datang berseru kepada Tuhan, ketika kita datang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, ketika kita datang di kaki Tuhan, setiap masalah kita, setiap tantangan, setiap persoalan kita, Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Adakah engkau takut? Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya, hanya kuatkan dan teguhkan hati kita. Tenang, tenang saja. Tuhan menyertai kita. Orang tidak menerima kita, orang menolak kita, orang menganggap diri kita hanya sampah, orang menganggap diri kita tidak berguna, tidak penting, itu bagi mereka. Tapi tenang dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita untuk menghasilkan buah.
Plan-plan Tuhan kita harus menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi tidak sedikit yang saya lihat ketika di tengah masalah, ketika di tengah badai, ketika diombang-ambingkan. Pertanyaannya, perahu kita kuat tidak? Pribadi kita, pembawaan kita, karakter kita. Jika engkau memiliki kerendahan hati, saya percaya ketika engkau direndahkan orang, engkau bisa menerima karena engkau rendah hati. Yang membuat orang-orang banyak kali gagal karena kesombongan, tidak mau menerima didikan, tidak mau menerima nasihat, hatinya bergejolak. Jadi milikilah ketenangan. Poin yang pertama dalam berjalan bersama Yesus, ketika saya selalu bilang iman selalu berhadapan dengan tantangan. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita berjalan dalam aspek seluruh kehidupan kita, baik studi, baik itu dalam setiap pelayanan kita. Saya percaya bahwa akan ada banyak masalah, akan banyak ujian, akan banyak tantangan. Tetapi kita boleh berkata seperti Ayub katakan, ujilah aku, maka aku akan muncul seperti emas. Dia akan diuji dan dimurnikan seperti emas. Biarkan pelayanan, kehidupan kita, aspek seluruh kehidupan kita tenang. Sebab Yesus menyertai kita. Haleluya. Poin yang pertama adalah ketenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana berjalan bersama dengan Yesus. Tujuan kita adalah sorga, untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Amin. Orientasi kita adalah orientasi sorga. Jangan saudara terpengaruh tentang hal-hal duniawi. Dunia apa yang kita lihat selama ini, itu semua bisa hilang, bisa lenyap. Tapi firman Tuhan katakan bumi dan langit boleh berlalu. Tapi perkataan Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah berlalu. Janji firman Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi hamba Tuhan jangan dulu atur gaya, jangan dulu selalu berkata bahwa menonjolkan diri kita, siapa kita hebat. Saudara, kita tahu plan-plan Tuhan yang memiliki motivasi tujuan yang benar. Hal yang kecil yang kau lakukan, setialah. Itu pun menyenangkan hati Bapa kita di sorga, amin. Itu pun menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam berjalan bersama Yesus yang pertama adalah ketenangan. Tenanglah sebab Tuhan menyertai kita. Tenanglah sebab Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Tenang. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bahwa kita tenang karena Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, poin saya yang kedua dan yang terakhir adalah jangan takut. Jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Cukup takut Tuhan Jo. Orang Manado bilang. Kita cukup takut Tuhan saja. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Sebab kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, buat apa kita takut? Setiap lawan, musuh, persoalan kita, tantangan pribadi, dalam aspek pelayanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Ketenangan, kepercayaan, iman kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut sebab Tuhan yang berperang gantikan kita. Katakan amin. Tuhan yang berperang gantikan kita dalam seluruh kehidupan kita. Asalkan kita mau bergantung penuh sama Tuhan, asalkan kita mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan, kita tenang, kita percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita memiliki kepercayaan yang kuat. Jangan takut. Tetaplah teguh, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Kemanapun langkah kaki kehidupan kita, kemanapun kaki yang kita pijak, janji firman Tuhan, Tuhan berkati bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Berjalan bersama dengan Yesus, saudara. Jangan pernah takut. Makanya pastikan bahwa Tuhan ada dalam hati kita. Pastikan dalam pelayanan kita Tuhan menyertai kita. Siapapun musuh kita, kita akan berdiri. Walau 1000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita. Kita hanya menjadi penonton. Sebab kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada tujuan. Kita bukan orang-orang anak-anak Tuhan yang sembarangan saja berjalan. Kita tahu tujuan, visi misi ke depan kita apa. Bahkan masa depanmu terjamin di dalam Tuhan. Masa depan kita itu pasti dalam tangan Tuhan. Masa depan kita itu selalu ada dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita bergantung kepada tangan Tuhan, 1000 orang boleh menarik kita untuk jatuh ke bawah, tapi hanya dengan satu tangan Tuhan kita bisa diangkat naik. Haleluya. Kita akan dipromosikan Tuhan. Jika hari ini engkau berjalan bersama dengan Tuhan, berjalanlah sesuai dengan Alkitab. Berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan, kebenarannya Tuhan di sini. Renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam.
baca kebenaran, agar hati kita, jiwa kita mengalami ketenangan dalam kehidupan kita. Dan jangan takut, 2 poin yang saya bagikan ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, bahwa bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Bukan kita yang berkata, Tuhan engkaulah juru selamatku, tapi Tuhan sendiri yang mengangkat kita dari lumpur dosa. Kehidupan siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang tidak berkenan, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menarik kita. Hanya karena kemurahan Tuhan, Tuhan bisa melayakkan kita untuk melayani Tuhan. Hanya karena darah Yesus ditumpahkan di bukit Golgota, di bukit Golgota, saudara. Agar kenapa? Agar perdamaian itu terjadi dan kita bisa melayani Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya bilang tadi bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Amin. Hanya nama Yesus yang dapat menolong kita. Hanya nama Yesus yang dapat, saudara, memberkati kehidupan kita. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang ajaib. Nama yang hebat, yaitu nama Yesus. Haleluya. Dimanapun kita berada, tinggikan nama Yesus, permuliakan nama Yesus. Pelayanan kita, biarkan Yesus yang nampak, kita yang semakin kecil. Berjalan bersama dengan Yesus, tenang. Di mana ada ketenangan, tenanglah. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita diadili, kita dihakimi, kita diperkata-katai orang yang tidak baik. Terima saja. Sebab kita punya Tuhan yang adil. Tuhan yang akan menjadi adil. Tuhan yang akan menjadi hakim dalam kehidupan kita. Dan Tuhan hakim kita adalah Tuhan yang adil. Tenanglah. Percaya, tenang. Dan yang kedua, jangan takut. Sampaikan kebenaran bagi semua orang. Sampaikan berita Injil bagi semua orang. Biar dalam pemberitaan Injil ini semua orang bisa memuji, mempermuliakan nama Yesus. Semua orang bisa mengenal, bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan siapakah kita? Jangan pernah sombong. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan, koridornya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berjalan bersama Yesus, Tuhan menyertai, Tuhan keselamatan kita. Kita tidak perlu takut, tenanglah. Haleluya. 2 poin ini cukup untuk memberkati kita di kesempatan hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, biarkan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar. Bahwa kami percaya kami punya penyelamat yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang layak disembah. Kami akan tenang di tengah badai, kami akan tenang di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah-tengah orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kami mau percaya Tuhan Yesus, bahwa iman kami kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia, sebab Tuhan telah mati untuk memperdamaikan setiap kehidupan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, jadikan hidup kami penyembah Tuhan yang benar. Bapa, kami berjalan dalam aspek kehidupan kami tidak perlu takut, sebab Tuhan Allah kami menyertai kami. Kuatkan hati kami semua Tuhan, biar kami tetap terus mengandalkan Tuhan, kami tetap terus percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di kesempatan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.